Oke, kita mulai untuk buat ininya ya, kontainernya N8N. Jadi ini kontainer N8N. Ini kontainer yang sudah saya buat, kita hapus aja dulu ya. Ini kita hapus aja dulu supaya kelihatan dari awal semua ya. Jadi ini saya stop dulu semua. Kita stop, baru kita hapus ya. Kita hapus supaya dari awal. Oke, nah untuk N8N dia kan butuh database-nya pakai Postgres dengan Redis ya. Itu disambungkan ke N8N-nya ya. Jadi kontainer N8N-nya. Kita butuh ini saya hapus dulu. Kita butuh satu network ya. Jadi grup network kita spesifikasi. Ini kan di menu network ini cuma ada dua. Ini defaultnya dua. Kita tambah ya. Kita tambah N8N network. Nah ini ya. Konfigurasinya auto aja. Ya bridge ya. Jadi bridge. Ini kita buat di network dulu ya. Terus image-nya kan sudah ya. Kita perlu N8N, Postgres. Postgres ambil yang 11 saja. Terus Redis-nya ambil yang 7 Alpin atau 6 Alpin boleh ya. Jadi 1, 2, 3. Nah ini saling berkait. Berkaitnya di mana? Berkaitnya di network N8N network ini ya. Nah ini udah ada. Kita buat dulu kontainer untuk Redis-nya ya. Kontainer Redis. Ini kontainer Cloudflare untuk online-nya NASA ya. Jadi ini saya pakai kontainer aja untuk Cloudflare-nya ya. Oke, kita buat kontainer Redis ya. Kita ambil image-nya, kita kasih nama Redis. Oke, enable auto restart. Next. Ininya 6379. 6379. Terus kita kasih folder ya. Kita kasih folder. Foldernya kita ambil di Docker ya. Docker N8N Redis data ya. Jadi Redis data. Nah ini dia ya. Yang ininya diisi. Bentar, saya lihat dulu. Data ya, data ya. Jadi ininya isi data. Oke, nah ini dicatat ya. Jadi yang ini volumenya ini kalau kita lihat di file station ya, ini di folder Docker kita ada buat satu folder N8N. Dalam N8N ini isinya ini dah ya. Ada folder data, folder DB, folder Redis data. Yang ini untuk Redis, yang ini untuk Postgres, ini untuk data N8N-nya ya. Nah ini foldernya N8N itu harus dikasih permission everyone ya. Everyone itu harus bisa read sama write ya. Jadi ini diconteng. Itu wajib supaya dia tidak error ya. Dia bisa read write. Nah kembali ke ini ya, kontainernya Redis. Ini folder atau volumenya sudah kita set. Yang ininya udah biarin gini aja ya. Nah ini networknya kita pilih ini supaya dia connect ya, N8N network yang tadi kita buat di network ini tadi ya. Ini kalau sudah kita next. Udah, ini tunggu kontainernya ya. Ini kalau jalan kira-kira 1 menit apa 2 menit dia sudah oke. Berarti tidak ada error ya. Ini Redisnya. Oke.
Kita buat lagi untuk Postgres-nya ya. Postgres 11 kita kasih nama Postgres. Atau ini kita kasih nama N8NDB karena nanti nyambung ke si N8N-nya ya. Ini portnya kita isi enggak ya? Saya lihat dulu. Portnya enggak perlu ya. Ini portnya enggak usah. Jadi portnya dihapus saja enggak apa. Foldernya ini N8N DB. Oke, nah ini kita isi. Saya ambilkan dulu. Var lib Postgres SQL ya, Postgres SQL data. Atau di sini ada nih. Nah, ini dia. PG data ya. Postgres SQL data retrieve ya. Terus untuk ininya kita kasih ya, karena kita perlu database kan. Kita isi ini isinya Postgres DB ya. Postgres DB kita kasih nama N8N ya. Terus Postgres user kita kasih N8N user ya. Lalu Postgres password kita kasih N8N password ya, pas ya, itu aja. Yang lain-lain terserah mau diisi atau enggak ya. Mau diisi time zone bisa juga, tapi kalau enggak mau ya enggak apa-apa ya. Terus ini ingat, ini harus masuk N8N network ya, supaya dia ketemu. Ya ini mau diisi ini boleh ya, current time zone ya, sebentar. Current time zone itu bisa ya, saya lihat dulu. Time zone bisa atau current time zone bisa ya, itu macam-macam. Current time zone itu Asia, Jakarta. Oke, itu bisa. Nah ini udah, kita next, baru next. Ini kalau jalan dia 1 menit itu sudah tidak ada error, berarti aman ya. Kalau dia 6 second, 11 second error, keterangannya muncul di sini, itu tidak bisa ya. Nah kayak gini, ini oke. Ini kayaknya oke, udah 18 detik. Mudah-mudahan dia kalau 1 menit 2 menit tidak ada error bisa dipakai. Oke, nah sekarang kita buat kontainer untuk N8N nya. N8N enable auto restart. Nah ini cukup banyak anunya ya, isiannya. Ini portnya kita kasih 5688 supaya bisa diakses ya. Kalau yang ini, port ini ada di dalam Docker ya, ada di dalam kontainer atau di dalam Docker lah, lingkup Docker. Jadi tidak bisa diakses, dia harus di mapping keluar ya. Nah ini volumenya kita isi N8N data ya, data ininya bentar, ini root ya, rootnya si N8N ya, rootnya N8N. Sebentar saya lihat dulu, itu kan dia harus ada catatannya ya. N8N image root. Oke, ini lalu nah ini environmentnya diisi, ini cukup banyak ya. Bentar, kita isi db type ya, db type ini
PostgreSDB ya, lalu DB Postgres database ya, N8N. Tadi kan kita isi database di Postgres kan N8N. Nah ini nyambung, ini harus sama. Kemudian PostgreSDB host, ini nama kontainernya Postgres tadi. Namanya kan N8N min DB ya. Kalau namanya Postgres, kasih nama Postgres ya. Terus portnya ini di port ya 5432. Lalu usernya ini ya, N8N user. Kemudian passwordnya N8N pass ya. Kemudian ini database-nya ya. Database-nya udah. Kita masuk database Redis-nya ya. Database Redis. Ini dia. Cubul. Ini Redis. Ini nama kontainernya tadi Redis kan. Jadi kita isi Redis. Kemudian portnya 6379. Nah ini saya harus pastikan dulu ini ya, tadi betul enggak. Kemudian cache-nya Redis, terus cache portnya sama ini 6379. Oke, tinggal ini protokol kita pakai HTTP aja. Kemudian port N8N portnya 5678. Kemudian host. Nah ini host ini alamat domain kita yang kita online kan ya. Saya online kan n9n samarinda@tam.my.id. Nah ini saya sudah online kan ya. Kita isi di sini ya. Jadi ini nanti harus sesuai. Kalau enggak bisa dia. URL-nya ini HTTP sama dengan ini ya. Ini kita copy aja. Oke, terus encryption key ini untuk kalau kita mau pindahkan data kredensial kita itu perlu ya. Nah, dapatkan key-nya gampang, kita tinggal cari di website untuk generate karakter ya. Jadi generate karakter random 64 bit atau 64 karakter, udah itu aja dia bisa ya. Terus aktif, ini kasih true. Ini untuk basic authority ya, authentication-nya. Ini kita kasih user, coba user. Terus ini atau ini data user, ini di data pas ya. Terus ini apa, true, terus ini environment-nya kalau mau environment nanti saya tulis di ini ya, di keterangan ya. Oke, terus cookie-nya false ya, cookie false. Terus ada satu lagi, ini yang baru ya, ini false.
Oke, ini sudah semua ya, tinggal ininya networknya jadikan satu, udah ya. Ini kalau sudah semua kita next. Tapi kalau ada suara-suara yang mungkin agak ini ya, karena memang saya lagi online-nya ada suara-suara. Oke, ini 16 second sudah aman ya. Mudah-mudahan tidak ada error. 22 ya. Nah, ini mudah-mudahan sudah 28. Jadi kita ngelihatnya di mana untuk N8N-nya ini. Tadi kan potnya kan, ini kita lihat potnya kan 5688 ya, 5688. Kita coba di sini 192 168 18.100 5688. Nah, ini masuk ya, ini masuk sudah. Jadi harusnya ini dia ada setting awal ya, tapi karena saya sudah buat yang tadi, yang pertama tadi saya sudah buat, datanya udah hilang ya. Kalau mau hilang, datanya saya hapus di sini. Tadi saya udah hapus. Jadi datanya di ini database-nya ini masih ada. Tadi saya udah hapus ya. Karena saya udah hapus, dia masih simpan di sini ya. Data-data saya yang lama. Jadi kenapa begitu saya masuk udah ada? Karena data lama saya udah hapus. Kalau mau hapus ya di folder tadi kita hapus. Nah, ini udah ya. Udah bisa. Online-nya ya, kita tadi kan N9N samarindaetam.my.id. Nah, ini sama ya, ini online sudah. Jadi udah online ya. Online-nya lewat Cloudflare tadi ya, Cloudflare yang kemarin saya buat. Oke, ini sudah, tinggal kita install Goa-nya. Goa itu WhatsApp API ya, jadi WhatsApp API. Image-nya saya sudah download ini Aldino Kemal ya. Kita buat Goa Aldino Kemal, ini kita kasih nama Goa aja. Goa auto enable, potnya 3300, sebentar. Potnya Goa 3000, ini 3000. Folder kita masukkan di Goa. Ini Goa ya. Oke. Yang ini app storage. App storage. Environment-nya app pot 3000. Kemudian app debug pulse. Oke. Kemudian app OS Chrome. Dapatnya di mana ya? Environment itu lihat di Dockernya masing-masing aplikasi ya. Di Docker masing-masing aplikasi itu ada keterangan environment-nya pasti ya. Apa aja yang mau diisikan, apa aja yang mau di set. Ini untuk masuk ke websitenya nanti si Goa ini, dia ada authentication-nya ya. Ini usernya di depan ya. Saya tulis data user, password. Dia titik dua baru password ya. Data pas. Udah gini aja dia. Jadi nanti kalau mau masuk ini usernya, passwordnya. Kemudian WhatsApp auto replay, ini mau diisi boleh, mau di kosongin nggak usah. Jadi dia begitu kita WA ke nomor yang tersambung, nanti dia akan auto replay ya. Saya kasih hai, saya
Li data komputer, ya itu aja dah ya. Hai, saya Li data komputer. Jadi nanti kalau kita tes atau kita WA gitu, auto replaynya ini bisa dihilangkan kalau tidak mau. Kemudian WhatsApp Market True ini juga. Oke, terus webhook. Nah, webhook ini nyambung ke ini kita yang online tadi ya. Jadi ke N8N yang online tadi. Di webhooknya N8N. Ini kan saya kasih N9N samarinda@tam.my.id ya. Terus itu kita hapus webhooknya, webhook test ini kita hapus ya, kita isi nanti dicocokkan dengan yang di N8N nya ya. Saya tulis Samarinda aja dah ya. Oke. Sebenarnya dia harus karakter yang acak ya, supaya tidak gampang coba orang atau dimasuki orang ya untuk webhooknya kita. Tapi ya ini contoh, saya kasih yang sederhana aja. Jadi dia ada dua, satu yang tes ya, satu yang production ya, dua-duanya kita isi ya sama webhooknya. Terus secret key ini secret key-nya ya. Ini untuk key-nya mungkin nanti untuk pindahkan data kali ya, saya nggak tahu masih. Validation true. Terus yang terakhir WhatsApp chat storage true. Oke, ini udah cukup. Ini ya nggak perlu ke N8N ya, jadi dia tetap bridge karena dia bridge sendiri. Nanti nyambungnya N8N pakai package dari Goa-nya itu ya, kita install. Ini next kita lihat kalau dia jalan tidak ada error 1 menit 2 menit oke, sudah ya, ini udah aman ya, jadi udah oke. Kita lihat jadi semua ini udah ya, kontainer yang dibutuhkan N8N sudah kita coba, N8N sudah jalan. Kita mau coba WhatsApp API-nya pakai Goa. Nah ini udah 26, kayak udah oke ya. Ini udah oke. Kalau kita mau melihat masuk ke 192, 168, 18, 100, 3300. Nah ini masuk udah ya. Tinggal kita login ya. Kita login, kita link device-nya ya, link device kita coba. Nah ini udah masuk, dia masuk, jadi udah terhubung ya, WhatsApp-nya sudah terhubung dengan WhatsApp API-nya Goa ini ya. Kalau kita mau tes, kita masuk di N8N-nya, kita ambil workflow ya. Sebentar, kita ambil workflow. Ini kita hapus saja. Kita ambil webhook. Kita webhook ya, karena kan pakai webhook. Nah ini dia tadi yang saya maksud. Ini harus N8N samarinda@tam.my.id webhook test ini ya. Data ini harus post ya. Terus ini kita samakan dengan yang di Goa tadi. Saya isi Samarinda ya. Harusnya acak.
Tapi tidak apa, kita buat coba ya, kita kasih Samarinda. Oke, ini kita udah selesai, kita bisa simpan ya. Kita simpan ini. Ini kalau ngetesnya tadi kan ada auto replay ya tadi ya, yang di Goa ini ya, ada auto replay. Nah, ini dia WhatsApp auto replay. Kalau kita mau tes apa webhooknya jalan, ini keluarnya nanti hai saya ini ya, di data komputer Samarinda ya. Ini kita execute ya. Nanti saya coba WhatsApp ke nomor yang nyambung ya, harusnya dia keluar ya. Kalau di sini bentar, nanti ini kita harus keluarkan aja dah di chatnya kali ya. Saya bikinkan